Kita lanjut guys. Mu Chen bisa merasakan bahwa kertas hitam misterius itu mulai tumbuh semakin tidak sabar. Pada saat ini, ekspresi yang ditampilkan di wajahnya semakin serius. Selama beberapa tahun terakhir ini adalah pertama kalinya dia melihat aktivitas seperti itu dari kertas hitam misterius. Dan, itu harus berhubungan dengan benda yang terletak di dalam tornado di kejauhan. Xia Youran juga merasakan contoh singkat dari kecemerlangan yang baru saja terjadi. Memandang matanya yang indah, dia melihat ke arah gumpalan cahaya yang terletak di dalam tornado. Sementara keterkejutan dan keheranan langsung muncul di wajahnya yang manis. Setelah merenung sejenak, dia berbicara, itu seharusnya semacam harta karun spiritual surgawi, tidak pernah membayangkan bahwa seseorang benar-benar akan berada di dalam tornado itu, ya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, ada rasa kasihan yang keluar dari suaranya. Dari tampilan situasi sebelumnya, ingin mendapatkan harta karun spiritual surga di depan mata mereka tidak akan mudah. Namun, sangat disayangkan bahwa barang seperti itu disembunyikan di dalam tornado itu. Mendekatinya dalam situasi saat ini jelas merupakan hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Lagi pula, begitu seseorang tertiup ke ketinggian tinggi oleh badai yang diciptakan oleh tornado, dan tersedot ke dalam arus spasial yang ada di sana, seseorang akan benar-benar sulit untuk melarikan diri dari bencana yang menimpa mereka. Menatap erat ke arah badai di depannya, Mu Chen melanjutkan dengan marah berdiri. Melihat itu, Xia Youran langsung ketakutan dengan tindakan Mu Chen. Melihat lurus ke wajahnya, dia langsung berseru, "Jangan impulsif, Mu Chen, terlalu berbahaya di sana. Harta karun spiritual kelahiran surga semacam itu tidak mudah untuk dipanen." Mendengar kata-katanya, Mu Chen tertawa pahit. Secara alami, dia juga mengerti bahayanya jika dia mendekati tempat itu. Namun demikian, kertas hitam misterius di dalam tubuhnya dipegang dengan sangat hormat olehnya. Benda ini bahkan mampu menekan pilar iblis Meru besar, dengan jelas menunjukkan betapa luar biasanya itu. Meskipun, sampai sekarang, Mu Chen masih belum dapat memahami dengan tepat asal-usulnya. Selalu ada perasaan di dalam bahwa kertas hitam misterius ini mungkin agak tangguh dan kuat. Demi mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang misteri di balik kertas hitam itu, ada beberapa bahaya yang menurut Mu Chen perlu dia ambil dan alami. Oleh karena itu, dihadapkan dengan pengingat Xia Youran, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menjawab, "Kakak senior Xia, harta spiritual di hadapan kita agak penting bagiku. Saya harus melihat apakah saya bisa mendapatkannya di tangan saya." Melihat Mu Chen dan melihat bahwa dia sudah mengambil keputusan, Xia Youran mau tidak mau menginjak kakinya dengan marah. Orang ini benar-benar bertindak terlalu ceroboh. "Haha, silakan santai, kakak senior Xia, saya tahu batas saya. Jika saya tidak dapat memperolehnya, saya akan segera mundur. Tunggu aku di sini saja." Mu Chen berbicara sambil tersenyum, sebelum bersiap untuk menggerakkan tubuhnya. Dengan lembut mengatupkan giginya, Xia Youran mengulurkan lengannya yang seperti batu giok untuk menghalangi gerakannya, sambil menjawab, "Aku takut padamu. Ayo pergi bersama. Hanya ada satu cara tentang ini, jika sesuatu terjadi padamu di sini, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada kakak Lingxi?" Merasa tersentuh oleh kata-katanya, Mu Chen tidak menghalanginya. Sebaliknya, dia hanya menjawab dengan suara lembut, "Terima kasih banyak, kakak senior Xia." Dengan heroik melambaikan tangannya yang seperti batu giok, Xia Youran mengulurkan tangannya, sebelum mutiara berwarna hijau seukuran mata naga muncul di depan mata mereka. Permukaan mutiara hijau ditutupi dengan pola-pola misterius, sementara fluktuasi yang kuat dapat terlihat samar-samar memancar darinya. Mu Chen bisa merasakan bahwa ketika mutiara hijau muncul, suara berangin dari sekitarnya langsung mereda. Melihat mutiara hijau dengan rasa ingin tahu, Mu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa item ini seharusnya bukan artefak spiritual biasa. Ini adalah mutiara spiritual tahan angin. Meskipun itu adalah artefak spiritual tingkat tinggi, atribut ofensifnya tidak terlalu kuat. Namun, ia memiliki efek yang sangat kuat terhadap serangan angin. Dengan itu, kita akan bisa mendekati wilayah yang ditempati oleh badai spasial itu. Menggenggam mutiara hijau di tangannya, Xia Youran mulai menjelaskan sambil tersenyum. Mendengar itu, kegembiraan langsung muncul di hati Mu Chen. Sementara mulut pujian terdengar tak terkendali dari mulutnya. Benar-benar layak untuk nyonya muda besar dari kamar dagang 9 musim panas. Seperti perbedaan dalam keluarga dan status,
artefak spiritual kelas tinggi khusus yang berkali-kali lebih kuat dari yang bisa dia temukan. Namun dia bisa membawanya ke sini begitu saja. Setelah berlatih dan berkultivasi selama bertahun-tahun, Mu Chen bahkan belum mendapatkan satupun dari artefak spiritual tingkat tinggi yang sangat langka itu. Meskipun pilar iblis Meru besar itu tangguh, dia tidak bisa menggunakannya dengan mudah. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Xia Youran, dia benar-benar sangat miskin. Mengangkat tangannya yang seperti batu giok, Xia Youran menghilangkan film energi spiritualnya yang bersinar yang menutupi depresi kecil di lereng bukit. Ketika film spiritual yang bersinar dihilangkan, angin kencang spasial yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi datang melolong. Namun demikian, ketika mereka berada dalam jarak beberapa kaki dari Mu Chen dan Xia Youran, mereka tiba-tiba menjadi lebih lemah. Dengan pengurangan kehancuran seperti itu, mereka tidak lagi mampu menghancurkan pertahanan energi spiritual yang menutupi tubuh mereka. Perasaan yang dia dapatkan seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang melindungi seluruh tubuh mereka, memberinya sensasi yang sangat aneh. Ayo pergi, melihat ini, Xia Youran tersenyum, sebelum menembak dengan cepat ke udara. Kali ini, mereka jelas tidak berani terbang terlalu tinggi ke langit. Bahkan dengan harta seperti mutiara spiritual tahan angin bersama mereka, masih bijaksana untuk berhati-hati tentang hal-hal seperti itu. Mu Chen mengikuti di belakang Xia Youran selangkah, sementara mereka berdua melesat ke arah badai spasial yang mengamuk mirip dengan 2 menit sosok bercahaya. Saat mereka melakukannya, beberapa tatapan yang datang dari persembunyian lereng bukit di sepanjang jalan menemukan mereka berdua menembus badai spasial. Setelah melihat mereka, tatapan mereka berubah agak kosong. Pada saat seperti itu, orang harus menghindari badai spasial itu. Namun, kedua orang itu benar-benar berani melakukan perjalanan dengan gembar-gembor dalam angin yang merusak. Mereka benar-benar sangat ceroboh dan berani. Namun, Mu Chen dan Xia Youran tidak peduli dengan tatapan yang datang dari kegelapan. Meningkatkan kecepatan mereka menembak lurus ke arah area yang dihancurkan oleh tornado. Mengandalkan perlindungan mutiara spiritual perlawanan angin, mereka berdua dapat melakukan perjalanan melalui badai spasial yang mengamuk dengan sangat mudah. Menembak ke tebing tinggi, mereka mengangkat kepala, melihat ke arah tornado yang mengamuk tidak jauh di kejauhan. Pada saat ini, badai muncul dalam warna hitam pekat, dengan bilas spasial yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyapunya, mengiris ratusan dan ribuan lubang dan luka di bumi. Di kedalaman badai, gumpalan cahaya tumbuh semakin terang dan bercahaya. Melihat gumpalan kecemerlangan, mata Mu Chen tumbuh semakin merah panas. Saat dia semakin dekat, dia bisa merasakan getaran yang semakin tidak sabar datang dari kertas hitam misterius di dalam tubuhnya. Mengambil langkah keluar, dia tidak bisa menahan diri lagi, ingin membawanya ke tangannya. Tunggu, kata Xia Youran sambil meraih tangannya, matanya yang indah melihat ke tempat gelap tidak jauh dari mereka. Di sana, dia samar-samar bisa melihat beberapa sosok yang hadir. Pada saat ini, orang-orang itu juga menatap tornado. Jelas, mereka juga telah menemukan harta karun spiritual yang tersembunyi di dalam tornado. Sepertinya ada beberapa orang yang menatap benda itu, kata Xia Youran sambil sedikit mengernyitkan dahinya. Mampu tiba di tempat ini di bawah badai spasial untuk memanen harta karun spiritual dengan jelas menunjukkan bahwa mereka bukan sembarang sosok biasa. Dari kelihatannya sekarang, tidak akan mudah untuk mendapatkan harta karun spiritual ini hari ini. Namun demikian, tidak banyak perasaan tak terduga muncul di mata Mu Chen. Harta karun spiritual di dalam tornado seharusnya tidak biasa, jadi bisa menarik beberapa orang untuk mencoba mendapatkannya bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Namun, situasi saat ini tampak cukup mendesak. Jika mereka ingin mendapatkannya, biarkan mereka memimpin dan mencoba, sementara kita duduk di belakang dan mengamati mereka, kata Mu Chen dengan suara lembut. Mendengar kata-katanya, Xia Youran menghela nafas lega. Dia agak takut Mu Chen tidak mampu menahan godaan harta karun spiritual dan bergegas untuk mengambil tindakan. Pada saat itu, mereka tidak hanya harus menahan serangan yang datang dari badai spasial, mereka mungkin juga memancing beberapa bilah dan panah tersembunyi di sepanjang jalan. Pada saat ini, seseorang sama sekali tidak boleh kehilangan ketenangan dan ketenangannya. Ketika mereka berdua datang, mereka jelas menarik perhatian beberapa orang. Seketika, beberapa dari mereka tidak tahan lagi,
jumlah orang yang tertarik oleh harta karun spiritual meningkat jumlahnya seiring berjalannya waktu. Jika mereka menunggu lebih lama lagi, kemungkinan yang mereka miliki mungkin akan semakin kecil. Dalam kegelapan, mata beberapa orang berbinar, sebelum mengatupkan gigi mereka dengan marah dan menembak ke depan dengan eksplosif. Energi spiritual tanpa batas meletus, menyebabkan angin kencang spasial hancur berantakan dalam sekejap saat puluhan sosok melesat lurus ke arah tornado, semua dalam upaya mereka untuk merebut dan mendapatkan harta karun spiritual yang terletak di dalam tornado. Namun, tepat saat mereka mendekati tornado, angin kencang yang menutupi langit melolong, dengan bilah angin spasial hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka melesat. Dengan jumlah seperti itu, mereka benar-benar akan agak menakutkan bagi siapapun. Saat bilah angin spasial hitam melolong, jeritan sengsara langsung terdengar. Sementara energi spiritual yang tak terbatas di sekitar orang-orang itu tiba-tiba terpotong oleh bilah angin spasial itu. Saat tubuh mereka terpotong-potong, darah dan daging mulai menyembur ke seluruh langit. Satu-satunya orang dengan senjata spiritual pelindung mampu mundur dengan menyedihkan saat menggunakannya untuk memblokir bilah angin spasial itu. Namun, mereka masih membayar harga yang agak mengerikan. Setelah mendarat dengan cara yang mengerikan di tanah, sosok mereka yang berlumuran darah tampak sangat menyedihkan dan mengerikan. Dalam kegelapan, beberapa orang menghirup udara dingin di pemandangan yang terbentang di depan mereka saat mereka berpikir, angin kencang spasial itu benar-benar menakutkan. Orang-orang yang baru saja mengambil tindakan semuanya memiliki kekuatan pada tingkat tahap penyelesaian surgawi, dengan salah satu dari mereka bahkan mencapai tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, tetapi masih dikirim terbang kembali dengan cara yang menyedihkan. Namun, dibandingkan dengan orang-orang malang yang dipotong dan diiris, mereka sudah sangat beruntung. Melihat kelompok pertama dari orang-orang yang membayar harga yang sangat mahal, orang-orang yang telah berubah menjadi merah darah oleh harta karun spiritual mulai berangsur-angsur menjadi tenang, dahi mereka dipenuhi keringat dingin, mereka tidak berani sembarangan mengambil tindakan lagi. Sementara mereka melakukannya, angin kencang spasial masih mengamuk dan mendatangkan malapetaka. Seperti naga raksasa berwarna hitam yang tak tertandingi, tornado itu berputar dan berbalik, menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan. Kapan kita bertindak? Tanya Xia Youran saat dia melihat ke arah Mu Chen. Saya menyarankan agar kita menunggu sampai tornado ini melemah sebelum mengambil tindakan. Apakah itu baik-baik saja? Ekspresi merenung melintas di kepala Mu Chen. Dengan menggelengkan kepalanya, dia menjawab, kakak senior Xia, saat ini, semua orang juga memiliki pemikiran yang sama seperti Anda. Itu sebabnya, begitu tornado benar-benar melemah, aku khawatir semua orang juga akan mengambil tindakan pada saat yang sama dengan kita. Di bawah kekacauan itu, keinginan untuk mendapatkan harta karun spiritual itu mungkin lebih sulit dari sekarang. Jadi, apa rencanamu? Tanya Xia Youran dengan sedikit kerutan di dahinya. Kakak senior Xia, bisakah kamu meminjamkan mutiara spiritual tahan anginmu sebentar? Kau ingin masuk ke sana sendirian? Xia Youran terkejut. Sementara sedikit perubahan ekspresi muncul di wajahnya yang manis, bahkan orang tahap akhir tahap penyelesaian surgawi akan sangat kesulitan untuk melawan badai spasial itu. Dengan kekuatan Mu Chen di tahap awal tahap penyelesaian surgawi, semuanya menunjukkan bencana baginya jika dia menuju ke tornado. Sambil tersenyum, Mu Chen menjawab, kakak senior Xia, masih ada beberapa orang yang mengincar harta spiritual itu dengan tamak. Saya bisa merasakan beberapa fluktuasi sengit dan agak hebat datang dari sekitar kita. Sepertinya ada beberapa karakter yang sulit di area ini. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat membantu saya menghalangi mereka di tempat ini. Adapun masalah tentang mendapatkan harta karun spiritual itu, Anda dapat menyerahkannya kepada saya. Mendengar jawabannya, kerutan Xia Youran tetap ada. Tampak seolah-olah dia ingin menasihati agar tidak melakukan tindakan seperti itu. Namun, pada akhirnya, dia dihentikan oleh senyum yang tergantung di wajah pemuda di depannya. Mendesah dalam ketidakberdayaan, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya sebagai pengakuan. Sementara Mu Chen sedang berdiskusi dengan Xia Youran dengan suara lembut, ada dua sosok yang menembakkan tatapan dingin dan terpisah ke arah mereka dari celah gunung tidak jauh dari mereka. Penampilan mereka adalah Tuan Muda Kamar Dagang Umbra dan Yuan Surgawi, Liu Ying dan Dong Yuan. Haha, ini benar-benar bentrokan yang tak terhindarkan antara musuh.
kata Dong Yuan sambil melihat ke arah pria dan wanita yang tidak jauh darinya. Sambil tersenyum, dia melanjutkan berbicara. Sepertinya mereka juga memperhatikan harta karun spiritual itu. Ada pikiran. Menekan telapak tangannya ke dinding gunung yang keras, 5 jarinya muncul seperti pisau, mengukir 5 alur yang dalam ke dalam batu. Menepuk tangannya dengan acuh tak acuh, dia menatap ke arah sosok Mu Chen, sementara bayangan kegelapan melintas di matanya. Tenang, bocah itu tidak memiliki keberuntungan dan keberuntungan untuk menikmati harta karun spiritual seperti itu. Saat tornado hitam mendatangkan malapetaka di seluruh dunia, suara rendah dan dalam, mirip dengan auman naga raksasa, terdengar, menyebabkan bumi bergetar dan bergetar di bawah kehancuran yang disebabkan oleh tornado. Setelah mengamati akhir yang menyedihkan dari kumpulan orang pertama, orang-orang yang bersembunyi di berbagai tempat kegelapan tidak berani mengambil tindakan secara sembrono dan keluar. Mata berbinar, mereka diam-diam menunggu melemahnya angin kencang spasial. Karena itulah satu-satunya saat mereka dapat mengambil tindakan dengan aman. Saat semua orang bersembunyi dan menunggu saat yang tepat itu, Mu Chen telah mendapatkan mutiara spiritual tahan angin dari Xia Youran, menempatkannya di dalam lengan bajunya. Dia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah tornado yang mengamuk yang mendatangkan malapetaka di mana-mana, mengambil napas dalam-dalam. Dia berkata, "Aku akan pindah sekarang, kakak senior Xia. Jika saya bisa mendapatkannya, Anda harus bergerak dulu, sebelum bertemu lagi nanti." Jika dia benar-benar bisa mendapatkan harta karun spiritual itu, dia akan segera menjadi musuh bersama semua orang di sini. Pada saat itu, dia mungkin membawa masalah bagi Xia Youran, jika dia tetap bersamanya. Meskipun dia mungkin tidak keberatan, Mu Chen tidak ingin membawa masalah bagi orang lain, karena tindakannya. Mendengar kata-katanya, Xia Youran mengerti maksud Mu Chen, namun, dia juga sangat jelas bahwa meskipun usia pemuda di depannya kurang dari dirinya sendiri, dia memiliki pendapat pribadi yang sangat kuat. Karena itu, tidak mengatakan apa-apa lagi tentang itu, dia menganggukkan kepalanya, sebelum memperingatkannya lagi, "Hati-hati, oke?" Sambil tersenyum, Mu Chen mengangguk, tanpa ragu-ragu lagi, energi spiritual yang terbakar dengan api hitam bangkit darinya, menyelimuti seluruh tubuhnya, di bawah kulitnya. Kilat hitam tampak melengkung dan berkobar. Menghadapi badai spasial yang menakutkan itu, Mu Chen jelas tidak punya nyali untuk menahan kekuatannya, dan mengaktifkan semua pertahanan yang bisa dia kumpulkan. Setelah melakukan itu, kilatan sengit secara bertahap muncul di mata Mu Chen. Dengan pergeseran, dia menembak seperti sambaran petir hitam, dan dengan eksplosif menuju ke arah tornado. Karena adegan sebelumnya yang dibuka, sudah tidak ada orang yang berani mengambil tindakan secara sembrono, namun, gerakan tiba-tiba Mu Chen segera menarik semua tatapan. Ada orang lain yang mengambil tindakan, tahap awal tahap penyelesaian surgawi, dari mana tumpukan sampah ini berasal, dia hanya mencari kematiannya sendiri. Dia benar-benar tidak tahu luasnya surga, hanya mereka yang diberkati yang memiliki keberuntungan untuk menikmati harta karun spiritual seperti itu. Berbagai suara berbisik terdengar dari kegelapan, dengan mayoritas dari mereka adalah ejekan atau penghinaan, bahkan untuk para ahli di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, tornado yang dibentuk oleh angin kencang spasial sangat sulit untuk ditangani. Tampaknya semua orang di tahap awal tahap penyelesaian surgawi bahkan tidak dapat melarikan diri darinya. Berdiri di celah gunung, Liu Ying dan Dong Yuan saat ini sedang menatap sosok yang menembak melintasi langit dengan mata sedikit menyipit. Dengan keraguan dan kecurigaan berkedip dalam tatapan mereka. Dia benar-benar berani merebut harta itu sendirian, Dong Yuan berseru dengan sedikit terkejut. Dia berasumsi bahwa Xia Youran akan menemani Mu Chen saat dia maju menuju tornado. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang itu akan berani mencobanya sendiri. Namun demikian, dengan kekuatan yang terakhir, apakah dia bisa menembus tornado itu? Seringai dingin muncul di wajah Liu Ying saat dia menatap sosok yang dengan cepat melesat melintasi langit, sambil berkata, "Itu benar-benar menarik, saya benar-benar ingin melihat, tepatnya, kemampuan apa yang dimiliki bocah terkenal baru-baru ini." Namun, meskipun dia mengucapkan kata-kata itu, dia juga mengirim sinyal ke arah tertentu. Jika ada sosok hitam yang hadir, dia memancar dengan aura dingin, yang menyebabkan para ahli di sekitarnya segera lari jauh. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan teror. "Oh, orang itu," kata Dong Yuan,
Setelah menyipitkan matanya untuk melihat, sambil tersenyum, dia berkata, "Sepertinya kamu tidak bermain untuk mengambil tindakan secara pribadi, ya?" Wudong adalah penguasa kota-kota Piton Surgawi, dan memiliki ketenaran di benua surga utara. Dia berutang budi padaku, dan hari ini adalah hari yang tepat untuk mengembalikannya, terlepas dari berapa banyak trik yang dia miliki. Bocah tahap awal tahap penyelesaian surgawi tidak layak bagiku untuk secara pribadi mengambil tindakan, jawab Liu Ying dengan dengusan acuh tak acuh, yang mengandung kesombongan yang tidak bisa disembunyikan. Mengangkat bahunya, Dong Yuan berpikir, orang ini benar-benar berhati-hati. Saat kedua orang itu terus mengobrol, sosok Mu Chen dengan eksplosif melesat melintasi langit, bertentangan dengan harapan orang-orang. Badai spasial yang mengamuk secara tak terduga tidak mampu menangani banyak halangan baginya. Dengan energi spiritual yang terbakar dengan api hitam yang mengelilingi tubuhnya, kesempatan sapuan bilah angin spasial hitam tidak dapat menembus pertahanan energi spiritualnya. Tontonan ini segera menyebabkan keributan dari kerumunan di sekitarnya, dengan beberapa orang terkejut dan ragu di wajah mereka. Mereka agak tidak dapat percaya bahwa bilah angin spasial yang tak tertandingi itu tampak seringan bulu, menyerang tubuh Mu Chen tanpa terlalu banyak kekuatan sama sekali. Ada kemungkinan bocah itu memiliki artefak spiritual yang bertahan melawan badai angin, kata Dong Yuan dengan sedikit cemberut. Menjadi tuan muda kamar dagang Yuan surgawi, penglihatannya tidak biasa, karena dia bisa melihat alasan yang mendasarinya dengan sekali pandang. Mu Chen harus memiliki beberapa artefak spiritual khusus untuk melindungi tubuhnya. Jika tidak, dia tidak akan dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan dalam badai spasial. Itu seharusnya diberikan kepadanya oleh Xia Youran, jawab Liu Ying dengan ekspresi yang semakin gelap. Xia Youran benar-benar berusaha demi melindungi Mu Chen itu. Sebagai sosok Mu Chen ditembak eksplosif di Cakrawala, ia mencapai sekitar tornado raksasa dalam rentang pendek dari selusin napas. Saat dia melakukannya, seluruh tubuhnya menjadi semakin tegang, karena dia tahu bahwa dia sekarang berada di wilayah yang benar-benar berbahaya. Kumpulan orang sebelumnya semuanya telah dibantai habis-habisan di tempat ini, menderita kerugian besar. Sama seperti Mu Chen semakin waspada, tornado tampaknya telah menemukan kehadirannya di dekatnya, langsung mengirimkan suara bersenandung berdering. Bilah angin spasial berwarna hitam yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi tersapu, tampak mirip dengan naga angin yang ditutupi bilah, dan langsung menuju Mu Chen. Dengan lambaian tangannya yang cepat, lingkaran cahaya berwarna hijau meluas dari mutiara spiritual tahan angin di telapak tangannya. Naga angin yang terdiri dari bilah angin spasial bergegas menuju lingkaran cahaya, menyebabkan kecemerlangannya yang ganas untuk langsung menjadi redup sedikit. Ketika ini terjadi, tingkat ketajaman naga angin berkurang. Namun demikian, serangan ini terlalu kuat. Bahkan setelah sangat dilemahkan oleh mutiara spiritual perlawanan angin, itu tidak menyebar. Dan bilah angin spasial dengan keras menyerang tubuh Mu Chen, satu demi satu. Seringai dingin atas kemalangan yang akan datang langsung terdengar dari bawah. Bocah ini akan menderita kematian dengan 1000 luka. Namun, ketika cibiran dingin terdengar, tiba-tiba, mata beberapa orang dengan marah terpisah. Di langit, setelah dipukul oleh banyak bilah angin spasial, Mu Chen sebenarnya telah terlempar ke belakang selusin meter. Saat dia menstabilkan dirinya, tidak ada setetes darah pun di tubuhnya. Orang ini benar-benar telah menahan semua bilah angin spasial yang menyerangnya. Ini menyebabkan ekspresi para ahli tahap akhir tahap penyelesaian surgawi itu berubah serius. Jika mereka menempatkan diri mereka pada posisi Mu Chen, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera dari banyak bilah angin spasial. Pemuda di depan mata mereka jelas memiliki beberapa kemampuan. Bepergian melalui langit, Mu Chen tidak peduli tentang tatapan yang datang dari bawah, menurunkan kepalanya agar terlihat seperti tubuhnya. Dia memperhatikan bahwa pakaiannya sudah robek, goresan putih menutupi kulitnya, sedikit berdenyut kesakitan. Namun demikian, sedikit rasa sakit itu benar-benar diabaikan oleh Mu Chen. Mu Chen diam-diam menarik napas lega, merasa beruntung atas peningkatan besar dalam kekuatannya, ditambah dengan fisik dewa petir, serta bantuan dari mutiara spiritual perlawanan angin, bilah angin spasial itu tidak dapat membahayakan dirinya. Karena ini masalahnya, ayo bergegas menuju tornado. Dengan seringai di wajahnya, Mu Chen menuju ke depan, berencana untuk bergegas langsung ke tornado untuk mendapatkan harta karun spiritual di dalamnya.
Di dalam celah gunung, Liu Ying dengan gelap menatap ke arah sosok yang menembus penghalang bilah angin spasial seolah-olah itu adalah potongan kertas. Melihat ke arah sosok hitam yang tidak jauh darinya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya, lalu mengulurkan tangannya untuk membuat gerakan mengiris di lehernya. Bunuh dia. Di dalam kegelapan, sosok yang diselimuti aura dingin itu tersenyum, memperlihatkan giginya yang seputih mutiara. Dengan pergeseran tubuhnya, retakan muncul di bawah kakinya saat sosoknya melesat ke langit seperti elang ganas. Segera, sosok yang tiba-tiba bergegas menuju langit menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Ekspresi beberapa orang sedikit berubah saat mereka berteriak, "Itu, penguasa kota Piton Surgawi, Wudong." Orang itu sudah lama berada di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Aku tidak tahu apakah dia telah melewati bencana tubuh manusia sampai sekarang. Dikatakan bahwa Wudong pernah mencoba menyeberangi bencana tubuh manusia, tetapi gagal. Orang ini juga tangguh, cukup beruntung untuk bertahan hidup dengan hidupnya. Namun, kekuatannya saat ini telah melampaui fase akhir tahap penyelesaian surgawi yang normal, dan sama sekali bukan seseorang yang bisa ditandingi oleh orang lain. Karena dia telah mengambil tindakan, aku khawatir kemalangan itu menuju ke arah bocah itu. Saat bisikan terdengar dari sekitarnya, sosok yang melesat dengan eksplosif menjadi semakin jelas dalam pandangan orang. Sosok itu mengenakan baju besi hijau, dengan cahaya hijau samar berkilau di sekitarnya. Jelas, ini juga merupakan artefak spiritual defensif. Saat bilah angin spasial di sekitarnya menebas armor, mereka meninggalkan garis bekas goresan, tetapi tidak dapat menembusnya. Jelas, Wudong ini sudah siap. Di lantai bawah, Xia Youran juga melihat Wudong, yang sedang menuju Muchen, menyebabkan wajahnya yang manis sedikit tenggelam. Dengan dengusan dingin, dia mengirim jentikan dengan jarinya, mengirimkan energi spiritual yang tak terbatas menembak keluar. Seperti cambuk, dia mengayunkannya lurus ke arah yang terakhir. Merasakan serangan cepat dan ganas menuju ke arahnya, Wudong tidak melambat sedikit pun, tanpa tanda-tanda menunjukkan kepedulian juga. Namun, saat cambuk energi spiritual melesat lurus ke arah Wudong, tiba-tiba, seberkas cahaya berwarna abu-abu melesat keluar dari bawah, menabrak cambuk energi spiritual, itu menghalanginya dari target yang dituju. Ekspresi yang agak dingin muncul di wajah Xia Youran saat dia menoleh, hanya untuk melihat sosok yang tersenyum tipis dari celah gunung. Itu adalah Liu Ying. "Liu Ying, apa yang sedang kamu lakukan?" Raungan dingin terdengar dari Xia Youran. "Ini orang menjijikkan ini lagi." Dengan senyum tipis, suara dingin dan acuh tak acuh terdengar seperti angin dari Liu Ying. "Harta karun spiritual surgawi adalah untuk yang mampu mendapatkannya, Youran. Tidak perlu menghalangi orang lain. Jika bocah itu tidak berdaya, dia harus dengan patuh kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara untuk berlatih. Harta karun spiritual ini bukanlah sesuatu yang harus dia sentuh." Melihat dengan dingin pada Liu Ying yang tersenyum samar yang berdiri tidak terlalu jauh darinya, energi spiritual yang kuat mulai membengkak di sekitar tubuh Xia Youran, menyebabkan suara berderit terdengar di udara. Dia selalu sangat kesal dengan Liu Ying itu, sejak proyek-proyek yang dikerjakan kamar dagang mereka. Meskipun keduanya diikat bersama melalui pertunangan, itu hanya untuk pertunjukan, kesepakatan yang menguntungkan, dan diketahui semua orang. Namun, siapa yang mengira bahwa orang ini secara tak terduga akan memperlakukannya sebagai sesuatu yang nyata, dan memandangnya sebagai sesuatu yang dilarang untuk dihubungi oleh siapapun, dengan teman lawan jenis yang mendekatinya menderita murka dan pembalasan? Meskipun tidak baik bagi Xia Youran untuk mematahkan semua kepura-puraan dengan Liu Ying, karena kekuatan kamar dagang Umbra, namun, dia merasa sangat marah terhadapnya, yang tumbuh semakin dalam seperti sekarang. Mulai hari ini, orang itu tiba-tiba menargetkan Muchen. Jelas, itu karena dia semakin dekat dengannya. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani berurusan denganmu, Liu Ying?" Suara sedingin es terdengar dari Xia Youran saat wajahnya yang manis berubah menjadi dingin. Mengangkat bahunya, Liu Ying menjawab sambil tersenyum. "Aku hanya ingin kamu tenang sebentar, Youran. Ambisi anak nakal itu terlalu besar, menderita kemunduran adalah hal yang baik untuknya." Saat dia berbicara, dia mengirim senyum tipis ke arah Xia Youran. "Selain itu, aku secara pribadi tidak mengambil tindakan terhadap bocah itu, Youran, dan itu karena kamu. Oleh karena itu,
Anda tidak boleh mengambil tindakan lagi, dan duduk saja dengan tenang dan nikmati pertunjukan yang bagus. Bukankah itu jauh lebih baik? Sambil mencibir, Xia Youran menjawab, apakah Anda pikir Anda dapat menghalangi saya? Juga, bisakah Wudong benar-benar berurusan dengan Mu Chen? Haha, saya tahu bahwa Mo Longxi dikalahkan oleh Mu Chen itu. Namun, Wudong bukanlah Mo Longxi, meskipun dia telah gagal dalam bencana tubuh manusia. Dalam tahap penyelesaian surgawi, saya khawatir tidak banyak orang yang cocok dengannya, jawab Liu Ying dengan senyum tipis. Mendengar jawabannya, Xia Youran sedikit mengatupkan giginya. Namun demikian, meskipun dia khawatir tentang Mu Chen, dia secara alami tidak bisa mengungkapkan pemikiran itu di wajahnya. Dengan mendengus dingin, dia berteriak, mari kita lihat dan lihat. Liu Ying di depannya dengan jelas menatap balik ke arahnya, tidak membiarkannya mengambil tindakan. Meskipun Xia Youran tidak takut pada Liu Ying, dia mungkin akan terikat oleh Liu Ying jika mereka bersilang tangan. Dengan cara itu tidak akan membantu Mu Chen dengan cara apapun. Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat kemarahan dan kemarahan hadir di wajah cantik Xia Youran. Senyum di sudut mulutnya tampak jauh lebih kaya. Menyilangkan tangannya di belakang punggungnya, dia berbalik untuk melihat ke arah langit sambil tersenyum. Di langit, kecepatan Wudong meningkat ke tingkat yang sangat cepat, tampak seperti seberkas cahaya, menembus bilah angin spasial yang menutupi langit, menatap tajam pada Mu Chen, yang juga melakukan perjalanan melalui bilah angin spasial. Dia mengirim tepukan marah. Angin tak terbatas yang membawa energi spiritual tak terbatas bergegas keluar dari telapak tangannya, menembus bilah angin spasial, dengan keras menabrak sosok Mu Chen. Ketika Wudong bergegas menuju langit, Mu Chen sudah menemukannya. Sampai sekarang, ketika mantan mengirim serangannya, kilatan sedikit dingin muncul di mata Mu Chen. Detik berikutnya, bayangan naga muncul di sekitar tubuhnya saat dia mundur selusin langkah ke belakang, menghindari serangan yang masuk. Dia sedikit membalikkan tubuhnya, melihat ke arah sosok yang menembak ke arahnya. Kamu dipanggil Mu Chen, kan? Melihat ke arah Mu Chen, senyum acuh tak acuh muncul di wajah Wudong saat dia berkata, turun, harta karun spiritual ini bukanlah sesuatu yang harus kamu pakai. Kamu siapa? Tanya Mu Chen dengan cemberut. Pria di depannya tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuhnya bahkan lebih kuat dari Mo Longxi selama pertarungan mereka. Tuan Kota Piton Surgawi, Wudong, jawab Wudong dengan nada acuh tak acuh yang sama. Namun demikian, sepotong kesombongan yang tidak dapat disembunyikan dapat terdengar dari suaranya. Sambil mengerutkan kening saat dia merenung, Mu Chen menjawab dengan suara tanpa emosi, belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Ekspresi Wudong segera berubah lamban, dia bisa dianggap memiliki reputasi di benua surga utara. Bagaimanapun, dia telah menjadi penguasa kota di dalam benua yang penuh dengan para ahli pada usia seperti itu, yang dengan sendirinya dianggap sebagai pencapaian luar biasa. Oleh karena itu, tanggapan Mu Chen menyebabkan matanya sedikit menyipit, sebelum mencibir sambil berkata, para siswa yang diajar oleh Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar semakin merajalela. Tidak heran mengapa pamor mereka semakin menurun seiring berjalannya waktu, sepertinya mereka benar-benar tidak tahan lagi, karena mereka mengumpulkan nyali untuk mengirim seseorang sepertimu untuk berpartisipasi di Gunung Spiritual Surgawi. Namun, saya khawatir mereka tidak akan bisa mendapatkan reputasi apapun kembali, karena mereka akan membuang muka mereka sekali lagi. Tuan Kota Piton Surgawi yang kecil berani mengucapkan kata-kata yang merajalela seperti itu, ya. Menghancurkan Anda hanya akan menjadi masalah bagi Akademi Spiritual Surga Utara, jawab Mu Chen dengan cemberut, tidak menunjukkan sedikit pun wajah untuk apa yang disebut Tuan Kota Piton Surgawi. Kamu hal terkutuk, raungan terdengar dari Wudong, dengan wajahnya akhirnya menjadi gelap. Dengan pergeseran tubuhnya, dia dengan eksplosif melesat ke depan, tinju bayangan melolong, membawa energi spiritual tak terbatas seberat gunung, menyelimuti seluruh Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen tidak terlibat dalam konfrontasi langsung dengan dia, dan bayangan naga muncul dari tubuhnya. Sementara auman naga terdengar, kecepatannya meningkat secara eksplosif, sementara dia bergegas menuju bagian dalam tornado. Apakah kamu bisa melarikan diri hari ini? Melihat Mu Chen bergegas ke tornado yang mendatangkan malapetaka di sekitar, mata Wudong sedikit menyipit. Dengan seringai dingin,
Kecemerlangan yang mempesona meletus dari armornya, menyelimuti seluruh tubuhnya, berubah menjadi seberkas cahaya yang bersinar. Dia mengikutinya, langsung menuju tornado. Saat dia berlari menuju tornado, Mu Chen bisa merasakan betapa hebatnya bilah angin spasial itu, bahkan dengan perlindungan mutiara spiritual perlawanan angin. Bilah angin spasial yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi menyebabkan bekas merah muncul di kulit Mu Chen saat mereka membawa energi rotasi mereka, menebasnya dengan marah. Memutar energi spiritualnya, busur petir memancar ke seluruh permukaan tubuhnya saat dia dengan paksa menahan serangan yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi, sambil terbang dengan cepat menuju wilayah bagian dalam dari tornado. Tidak jauh di belakangnya, lampu hijau berkilauan saat Wudong mengejarnya dari belakang. Dengan baju besi hijau yang melindungi tubuhnya, menyebabkan bilah angin spasial yang menembak ke arahnya benar-benar menghilang. Dia melihat ke arah sosok Mu Chen yang ada di depannya. Dengan mengepalkan tangannya, sebuah tombak panjang muncul dalam sekejap, menggigil melewati lengannya saat dia mengirim bilah angin yang tak tertandingi menyapu keluar, benar-benar menghancurkan semua bilah angin spasial di jalurnya. Ia bergerak maju, menuju korban yang dituju. Jangan berpikir untuk mendapatkan harta karun dari bawah hidungku hari ini, itu hanya ocehan orang gila. Merasakan tembakan pedang angin tak terbatas ke arahnya dari belakang, kilatan dingin melintas di mata Mu Chen saat dia tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, berbalik, dia mengirim tinju bergemuruh, energi spiritual yang terbakar dengan api hitam dimuntahkan, benar-benar menghancurkan bayangan tombak energi spiritual yang masuk. Saat tinjunya menghancurkan bayangan tombak energi spiritual yang masuk, Mu Chen tidak melanjutkan ke depan sekali lagi, sebaliknya, dia berbalik, dan berlari ke arah Wudong. Kamu akhirnya tidak tahan lagi, ya, saya pikir Anda akan menjadi seperti kelinci, terus berlari dan melarikan diri. Melihat Mu Chen mengambil inisiatif untuk bergegas ke arahnya, seringai langsung muncul di sudut mulut Wudong. Anak nakal ini benar-benar hijau, persis seperti itu, dan dia tidak tahan lagi. Apakah dia mengira aku mau longsi? Saat Mu Chen menembak, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Formasi segel muncul dari tangannya, sebelum energi spiritual yang tak terbatas bergegas menuju langit. Saat langit berbintang muncul, 3 bayangan binatang raksasa muncul. Detik berikutnya, menghasilkan kekuatan yang menakjubkan. Mereka membelah ruang, menghancurkan semua badai spasial yang mengamuk di sekitarnya secara terpisah. Melihat 3 bayangan binatang raksasa yang melesat ke arahnya, dan merasakan fluktuasi energi spiritual yang memancar dari mereka, menyebabkan mata Wudong sedikit menyipit. Serangan ini benar-benar mencapai tingkat yang sebanding dengan tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Sepertinya Mu Chen ini tidak sepenuhnya mengandalkan keberuntungan untuk mengalahkan Mo Longxi itu. Hanya sedikit kemampuan itu bukanlah apa-apa di depanku. Dengan goyangan tombak di tangannya, Wudong menusukkannya langsung seperti tombak. Energi spiritual yang kuat tersapu saat bayangan tombak berubah menjadi ular piton raksasa yang tak tertandingi. Saat piton raksasa melolong, ia bergabung dengan tubuh tombak, menusuk lurus ke arah 3 bayangan binatang raksasa. Fluktuasi energi spiritual yang mengamuk mengalir keluar, secara tak terduga menciptakan ruang kosong seluas 100 kaki di sekitar mereka. Pada saat ini, badai spasial yang mendatangkan malapetaka di sekitar mereka tidak dapat mengganggu di ruang ini. Di tanah di bawah, berbagai ahli telah mengangkat kepala mereka untuk melihat 2 sosok yang saling bersilangan tangan di dalam ruang yang hancur dalam tornado raksasa. Ini menyebabkan beberapa orang diam-diam mendecakkan lidah mereka dengan kagum. Kedua orang itu benar-benar memiliki nyali yang lebih besar dari orang lain. Tornado itu penuh dengan angin ribut spasial, dengan seseorang yang harus membayar harga yang sangat menyedihkan hanya dengan selang penilaian. Ada juga beberapa orang yang merasa kaget dan heran terhadap penampilan Mu Chen. Semua orang yang hadir tahu tingkat kekuatan Wudong, meskipun dia gagal melewati bencana tubuh manusia, dia benar-benar lebih kuat dari fase akhir tahap penyelesaian surgawi biasa. Namun demikian, Mu Chen sebenarnya berani terlibat dalam konfrontasi langsung melawannya, dan bahkan tidak dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hal ini menyebabkan beberapa orang terkesiap kagum. Setelah semua, kekuatannya hanya pada tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Saat energi spiritual yang mengamuk menyapu, sosok Mu Chen menembak ke depan, sambil melihat ke arah Wudong yang memegang tombak yang berdiri di kejauhan. Pada saat ini,
Kilatan dingin di matanya semakin tebal, karena dia bisa merasakan bahwa angin ribut spasial di dalam tornado secara bertahap semakin lemah. Jika dia tidak mampu menangani Wudong ini segera, setelah angin ribut spasial tersebar, para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang menatap dari bawah dengan mata merah mungkin akan mengambil tindakan saat itu. Pada saat itu, ingin merebut harta karun dari kelompok serigala itu akan sangat sulit. Bagaimanapun, Mu Chen tahu bahwa dia tidak dapat mencapai kemenangan atas semua orang sendirian. Karena itu, dia harus menyingkirkan orang di depannya secepat mungkin. Saat mata Mu Chen menyipit, dia berubah menjadi seberkas cahaya, menembak ke arah Wudong dalam garis lurus. Saat dia melakukannya, busur petir hitam memancar di sekujur tubuhnya, sementara kekuatan yang kuat mulai memancar keluar dari dalam. Kamu telah mengembangkan seni surgawi pemurnian tubuh? Sebuah tatapan beracun keluar dari mata Wudong, karena dia bisa tahu dengan sekali lihat betapa luar biasanya Mu Chen, sementara seringainya semakin lebar. Apakah pemborosan ini benar-benar berpikir bahwa dia akan sangat tangguh setelah mengolah seni surgawi pemurnian tubuh? Meskipun dia telah gagal dalam bencana tubuh manusia, dia masih menjadi sangat kuat. Bahkan orang-orang yang telah berkultivasi dalam seni surgawi pemurnian tubuh akan sulit dibandingkan dengannya. Anak nakal yang tidak tahu seberapa tinggi surga, aku akan berurusan denganmu dalam satu gerakan. Kilatan ganas dan menyeramkan melintas di mata Wudong saat cahaya putih berkilau tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Pada saat ini, semua darah dan daging di dalam tubuhnya tampak berkobar saat kekuatan yang sangat kuat mulai melonjak di dalam anggota badan dan tulangnya. Saat dia menginjak udara, sosoknya dengan eksplosif melesat ke depan. Dalam rentang beberapa napas, dia telah melakukan kontak dalam Mu Chen, dengan tubuh yang lain bisa merasakan niat dingin meletus dari mata masing-masing. Menunjuk jari-jarinya seperti tombak, Mu Chen mengirim mereka menusuk, menghancurkan semua badai spasial di sekitarnya dengan cara yang sangat cepat dan ganas. Enyah, dengan senyum sinis, Wudong mengepalkan tangannya, sementara cahaya putih berkilau bersinar dari mereka, menyebabkan mereka tampak seperti batu giok, keras dan tidak bisa dihancurkan. Tinju ini lebih dari cukup untuk menyebabkan cedera parah pada ahli tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Namun demikian, menghadapi serangan seperti itu, Mu Chen, secara tak terduga, tidak menghindar atau menghindar, menusuk kedua jarinya ke depan, dia menghempaskannya ke arah tinju angin Wudong. Pada saat kontak, Wudong sepertinya melihat senyum dingin dan seram perlahan merayap dari sudut mulut Mu Chen. Pada saat yang sama, salah satu jari Mu Chen langsung berubah hitam pekat. Pada saat jari Mu Chen menjadi hitam pekat, Wudong tampaknya juga telah menemukannya, menyebabkan rasa dingin yang tidak dapat disembunyikan tiba-tiba membanjiri pikirannya. Saat keringat dingin keluar darinya, membasahi seluruh tubuhnya, indera yang telah dia asah selama bertahun-tahun pelatihan dan kultivasi telah menyebabkan dia merasakan sensasi kegelisahan yang mengancam jiwa pada saat ini. Oleh karena itu, dia telah menghentikan pukulan yang akan dia kirimkan pada saat itu juga. Angin kencang yang disebabkan oleh pembalikannya yang tiba-tiba menyebabkan energi spiritual di tubuhnya bergejolak dan tumpah. Namun demikian, tidak peduli tentang ini, dia memaksa dirinya untuk mundur secepat yang dia bisa. Bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Namun, saat dia melangkah mundur, suara dingin dan dingin Mu Chen terdengar seperti belatung di tarsus seseorang. Wajah tampan pemuda itu sekarang diliputi niat dingin. Mengambil langkah keluar, bayangan naga raksasa tampak muncul di bawah kakinya, membawanya di punggungnya. Langkahnya ke depan menyebabkan dia tampak seolah-olah dia menembus ruang. Seperti hantu, dia muncul tepat di depan Wudong yang mundur. Ujung jari hitam itu menembak ke arah tenggorokan Wudong dengan kecepatan kilat. Jari hitam legam itu tampak mirip dengan sabit malaikat maut, memancarkan aura kematian yang pekat. Kecepatannya terlalu cepat, juga titik di mana Wudong tidak dapat bereaksi tepat waktu, hanya berhasil mengirim lengan rebound untuk melindungi di depan tubuhnya, sambil mengeluarkan energi spiritualnya untuk bertahan. Jari hitam legam menembus, saat pertahanan energi spiritual yang tak terbatas bersentuhan dengan jari hitam legam itu, suara berderak segera meletus darinya, sebelum mulai menghilang, seperti belati yang sangat tajam. Ujung jari Mu Chen menusuk langsung ke lengan Wudong seperti sambaran petir. Saat ujung jari menembus, itu membawa semburan darah segar. Saat sosok Wudong dengan sedih mundur ke belakang,
dia sangat terkejut melihat lengannya berubah menjadi hitam pekat dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, warna hitam mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah racun yang menakutkan, diliputi keterkejutan. Wudong buru-buru mencoba mengedarkan energi spiritualnya dalam upaya untuk memaksa racun keluar dari tubuhnya. Namun, saat energi spiritualnya melakukan kontak dengan racun hitam, Wudong menemukan, dengan ngeri, bahwa energi spiritual di tubuhnya secara tak terduga terkorosi oleh racun dengan cepat. Energi spiritual itu tiba-tiba berubah menjadi racun yang sangat beracun pada saat ini. Dia benar-benar tidak bisa memaksanya keluar, racun yang begitu sombong. Pada saat ini, wajah Wudong menjadi pucat pasi saat dia berpikir, racun macam apa ini? Ini sebenarnya sangat sombong, bahkan energi spiritual akan terkontaminasi olehnya. Saat garis racun berwarna hitam mulai memanjang dengan cepat, mata Wudong memerah. Pada saat berikutnya, dengan gigi terkatup marah, dia mengubah tangannya menjadi pisau. Saat energi spiritual melonjak keluar, dia memberikan tebasan ganas di pangkal lengannya, dengan keras menebas. Jeritan keras terdengar dari mulut Wudong saat lengannya, yang telah berubah menjadi hitam pekat, terlepas dari tubuhnya dan terbang turun dari langit, menyemburkan darah yang telah berubah menjadi hitam pekat. Saat meninggalkan tubuhnya, lengan yang terpotong dengan cepat membusuk, berubah menjadi abu berwarna hitam dalam beberapa tarikan napas sebelum berhamburan. Mundur dengan cara yang sangat menyedihkan, wajah Wudong tampak pucat pasi, dengan dahinya bercucuran keringat. Pada saat ini, tatapan menembak ke arah Mu Chen telah berubah menjadi salah satu ketakutan dan teror yang tak tertandingi. Racun itu terlalu menakutkan. Melihat ini, kerutan kecil muncul di dahi Mu Chen. Sangat sulit baginya untuk menangkap kesempatan untuk menampilkan jari racun petir hitam miliknya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Wudong akan setegas itu untuk benar-benar memotong lengannya setelah menemukan ketidakmampuan untuk menghilangkan aura beracun yang sombong. Sekali lagi, dengan senyum dingin dan terpisah di wajahnya, sosok Mu Chen melesat sekali lagi. Melihat ini, Wudong dilanda teror, menjadi kaku karena ketakutan, tidak lagi berani mengambil tindakan terhadap Mu Chen lagi. Berbalik, dia menjadi sosok yang sangat menyesal saat dia melarikan diri. Raungan yang dipenuhi amarah dan amarah terdengar bersamaan dengan badai spasial di langit. Untuk permusuhan lenganku, aku pasti akan membalas dendam, Mu Chen. Melihat sosok Wudong yang melarikan diri dengan ngeri, senyum tipis muncul di wajah Mu Chen, sebelum jari hitam legam itu mulai perlahan mendapatkan kembali warna aslinya. Dengan setiap penggunaan, jari racun petir hitam itu akan berkurang toksisitasnya, oleh karena itu, dia tidak bisa begitu saja menggunakannya dalam kesempatan normal, dan meninggalkannya sebagai kartu as tersembunyi. Jika dia tidak perlu mengejar Wudong itu secepat mungkin, dia tidak akan menggunakannya sama sekali. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa jari racun petir hitam ini akan benar-benar sombong. Hanya satu sentuhan sudah cukup untuk membuang seluruh lengan Wudong. Dia tidak pernah mengejar Wudong yang melarikan diri. Meskipun dia telah benar-benar menghancurkan yang terakhir, dia saat ini memiliki masalah yang lebih penting untuk diperhatikan. Membalikkan tubuhnya, dia melihat ke arah kedalaman tornado. Pada saat berikutnya, sosoknya secara eksplosif melesat ke arahnya. Sekarang, dia perlu memahami waktu terbaik untuk mendapatkan harta karun spiritual itu. Saat Wudong melarikan diri, berbagai ahli di bawah samar-samar bisa mendengar raungan marah dari mantan yang keluar dari tornado. Mendengar raungan marah itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Namun demikian, karena halangan badai, mereka dapat menentukan dengan tepat apa yang muncul pada saat itu. Senyum tipis yang semula ada di wajah Liu Ying mulai perlahan berubah menjadi gelap. Jelas, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat semua orang menebak-nebak tentang apa yang terjadi, sosok bercahaya tiba-tiba melesat keluar dari badai tornado dengan cara yang sangat menyedihkan, segera menarik semua tatapan mereka. Dan di sana, Wudong melarikan diri dengan ketakutan, bayangan pucat pasi muncul di wajahnya, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dia tampak menyedihkan seperti anjing liar di jalanan, benar-benar berbeda dari aura arogan seorang penguasa kota yang dia tunjukkan sejak awal. Saat tatapan mereka tertuju ke Wudong, sebelum akhirnya bertumpu pada lengannya yang hilang, mata beberapa orang menyempit dengan marah, sementara perasaan teror dan ketakutan yang kental muncul di benak mereka. Bahwa Wudong benar-benar kehilangan lengan dalam waktu sesingkat itu,
Bahwa Mu Chen secara tak terduga sehebat itu, mengandalkan kekuatannya di tahap awal tahap penyelesaian surgawi, dia tidak hanya memaksa Wudong untuk mundur, dia bahkan menyebabkan dia kehilangan lengan. Bagaimana ini mungkin? Hati setiap ahli bergetar kaget saat ekspresi mereka terus berfluktuasi. Pada saat ini, Liu Ying juga telah melihat keadaan Wudong saat ini. Oleh karena itu, bayangan gelap yang semula ada di wajahnya menjadi lebih gelap hingga bisa menakuti orang. Mengepalkan tangannya sekencang yang dia bisa. Wajahnya yang tampan mulai perlahan melengkung dan terdistorsi. Buang-buang Wudong, dia benar-benar telah terluka dalam keadaan seperti itu. Sementara kemarahan meledak di dalam hati Liu Ying, Xia Youran juga bingung dengan pemandangan yang terbentang di hadapannya. Dengan mata indahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan, dia tahu bahwa Mu Chen mampu mewakili Akademi Spiritual Surga Utara, berarti bahwa dia pasti memiliki beberapa kualitas penebusan untuk menjamin hal itu. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa yang terakhir akan benar-benar dapat melukai Wudong sedemikian rupa dalam rentang waktu yang singkat. Terlepas dari apapun, Wudong adalah orang yang pernah mengalami bencana tubuh manusia. Meskipun dia gagal melewatinya, dia masih jauh lebih kuat daripada tahap penyelesaian surgawi normal lainnya. Namun, sepertinya dia masih meremehkan rekan kecil Mu Chen itu. Dengan lembut menyilangkan lengannya yang seperti batu giok di depan dadanya yang besar, Xia Youran menghela nafas lega. Sementara niat dingin yang semula ada di wajahnya yang manis benar-benar memudar. Menatap Liu Ying dengan geli, yang wajahnya sedikit melengkung. Dia berkata, sepertinya keinginanmu tidak menjadi kenyataan. Mendengar kata-katanya, tatapan Liu Ying menjadi gelap saat kemarahan dan kemarahan keluar dari hatinya. Dengan suara gelap, dia menjawab, terlalu dini untuk bahagia, karena Wudong tidak berguna. Biarkan aku secara pribadi menguji seberapa berharganya dia. Saat suaranya terdengar, Liu Ying menghentakkan kakinya, membuat dirinya meluncur langsung ke langit. Dalam sekejap, gelombang energi spiritual yang sangat kuat tersapu darinya seperti bola raksasa. Tanpa diduga, itu menyebabkan badai spasial yang mendatangkan malapetaka di wilayah ini sepenuhnya tidak dapat dijangkau dalam jarak beberapa ratus kaki darinya. Adegan ini langsung menyebabkan kerumunan ahli merasa terkejut ketika ekspresi mengerikan muncul di wajah mereka saat mereka melihat ke arah sosok yang memancar dengan aura menakutkan. Getaran mengguncang hati mereka yang terkejut ketika mereka berpikir, apakah ini tingkat tertinggi dari generasi muda di benua surga utara? Dari kelihatannya, bahwa Liu Ying mungkin telah melewati yang pertama dari 3 bencana berdaulat, bencana tubuh manusia, bukan? Liu Ying ini ingin secara pribadi mengambil tindakan. Beberapa orang berseru kaget, sebelum tatapan mereka menjadi panas terik. Secara umum, seseorang di level Liu Ying hanya akan secara pribadi mengambil tindakan di area pembaptisan. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan dipaksa untuk mengambil tindakan oleh Mu Chen, yang kekuatannya hanya pada tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Kamu berani, Liu Ying, sambil mengerutkan kening dalam, dengan gerakan tubuhnya yang memikat, Xia Youran melesat ke depan seperti sambaran petir, muncul tepat di depan Liu Ying, energi spiritual yang menutupi langit segera tersapu darinya, menyebabkan tubuhnya yang sangat menggairahkan dan memikat bersinar dengan kilau. Ini menyebabkan kulitnya tampak seputih salju, membuatnya tampak sangat memikat dan menggetarkan jiwa. Xia Youran, raungan kemarahan yang dalam terdengar dari Liu Ying, mengirim tatapan gelap ke arah Xia Youran, yang telah menghalangi jalannya. Raungan sengit terdengar, minggir. Saya menyarankan Anda untuk tidak berlebihan. Liu Ying, jawab Xia Youran. Pada saat ini, wajahnya yang manis telah berubah menjadi sedingin es sebagai energi spiritual seperti gelombang yang menutupi langit yang tersapu dari belakangnya. Muncul seperti laut raksasa, menghadapi Liu Ying, yang memancarkan aura menakutkan. Tidak ada sedikit pun ketakutan atau ketakutan yang muncul padanya, saat suaranya yang sedingin es terdengar di langit. Denganku di sini, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menyentuhnya sedikit pun. Mendengar jawabannya, wajah Liu Ying menjadi lebih dingin dan gelap. Melihat Xia Youran ingin melindungi Mu Chen sejauh itu menyebabkan api di dalam hatinya berkobar ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak dapat menahan dorongan hatinya untuk merobek yang terakhir menjadi ribuan keping, dia mengambil langkah maju. Gelombang tekanan yang dibentuk oleh energi spiritual yang menutupi langit menyelimuti Xia Youran saat raungan ledakan terdengar. Kalau begitu,
Saya akan melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk mencegah saya menyentuhnya sedikit pun. Datang dan coba. Saat dia meraungkan jawabannya, si Yayouran juga mengambil langkah maju, bertabrakan langsung dengannya. Dua gelombang tekanan energi spiritual yang kuat menghantam satu sama lain, menyebabkan ledakan yang menggelegar. Saat gelombang tekanan meluas, pernapasan beberapa ahli yang hadir di bawah menjadi lamban, dengan mereka tidak berani mengambil napas dalam-dalam. Dari kelihatannya, dua karakter yang hadir dalam puncak generasi muda di benua surga utara tampaknya siap untuk mengambil tindakan terhadap satu sama lain. Atmosfer di sekitarnya tampaknya telah membeku, bahkan angin kencang spasial yang mengamuk tidak dapat bertiup di sekitarnya. Di udara, kedua sosok itu dengan dingin saling menatap, dengan suasana saling bermusuhan. Saat kedua orang itu berdiri dalam konfrontasi, Mu Chen telah dengan mulus mencapai wilayah terdalam dari tornado. Di dalam matanya, angin spasial yang tak tertandingi sama sekali tidak ada. Ketenangan di sini dan kekacauan di luar membentuk dua gambaran yang berada di ujung satu sama lain. Mengambang di mata tornado, Mu Chen mengirim tatapannya yang sangat panas ke depan, di mana segumpal cahaya terpancar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Di tengah rumpun kecemerlangan ada tulang yang tampaknya terbuat dari batu giok, diam-diam mengambang di dalamnya. Fluktuasi yang tak terlukiskan terpancar darinya, menyebabkan udara di sekitarnya sedikit bergetar. Ini adalah tekanan yang menyebabkan bahkan langit dan bumi bergetar. Tekanan dari penguasa surgawi, tulang giok itu tanpa ragu ditinggalkan oleh penguasa surgawi. Trakasi telah menyaksikan.